Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya masuk ke inti dari video ini, saya ingin membuat pernyataan bahwa ini bukan untuk mempromosikan NII. Jadi motivasi utamanya adalah ketika saya ditanya, dulu kuliahnya di mana kan? S3-nya maksudnya, NII. Nggak banyak yang tahu, tapi kalau misalkan saya jawab NTU, oh sudah pada tahu. Dan biasanya kalau misalkan saya jawab NII itu saya harus menjelaskan lagi kan. Itu kan repot juga. Dan kalau menurut saya kalau dijawab NTU itu sebenarnya cocok tapi kurang spesifik kalau menurut saya. Dan ya itu sah-sah aja dan memang benar kan. Memang di NTU. Oke, kita langsung saja. Nah, berdasarkan Wikipedia ya. Intinya NII itu adalah suatu institut yang otonom di bawahnya NTU. Jadi apa yang dimaksud dengan otonom itu sendiri, mereka bisa membuat aturan ya di dalam internalnya mereka, tetapi ya tetap secara umum masih di bawahnya NTU. Untuk fokusnya adalah education atau pendidikan, dan itu jelas sesuai dengan namanya ya, National Institute of Education. Jadi pertama kali berdiri itu sebagai Teachers Training College di 1950. Dan selanjutnya kalau kita lihat dari sejarahnya ya, dari 1950 itu terus ada naik turunnya kan sampai akhirnya berpindah ke kampus utama dari NTU itu tahun 2000. Jadi kampus utamanya NTU yang dimaksud ya kampusnya yang sekarang. Sebelumnya di Bukit Timah ya. Jadi beberapa teman saya ada yang pernah merasakan kuliah di Bukit Timah. Katanya kalau ya jam-jam istirahat itu bisa ke Orchard kan. Mungkin beberapa yang pernah ke Singapura tahu ya Orchard Road. Dan programnya ini kalau berdasarkan Wikipedia ada 12, tetapi saya cek di websitenya ada 10. Ya intinya utamanya ya arahnya ke education meskipun ada apa yang bagian murninya, tidak hanya yang matematika ya. Jadi matematika pun ada yang murni, ada yang education. Oke. Untuk websitenya sendiri seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. Ini logonya ada tulisan An Institute of Nanyang Technological University. Dan akademik grupnya ini. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya, bisa enggak prodi ini masuk untuk melanjutkan studi di sini kan? Ya silahkan cek sendiri saja karena saya juga kurang tahu untuk yang lain. Karena ya saya fokusnya di matematika, saya sedikit tahu lah tentang yang mathematics and mathematics education. Itu saja. Kalau untuk yang lainnya ya saya kurang begitu paham. Jadi untuk yang MMI sendiri, jadi ketuanya sekarang itu Prof. Teingguan. Beliau fokusnya di graph theory ya. Dan intinya ada program masternya juga, ada program PhD-nya juga, ada S1-nya juga. Di sini bisa dicek. Untuk websitenya mereka sendiri, untuk yang MMI ada website khususnya. Dan biasanya yang menjadi pertanyaan khususnya untuk teman-teman yang mau kuliah S3, kalau mau cari supervisor ya, jadi bisa dicek saja di websitenya. Jadi kalau mau mencari supervisor itu ya memang harus ini sih banyak-banyak googling, banyak searching. Salah satunya ya coba masuk ke website setiap departemennya kan. Nah ini bisa dicek juga research interestnya karena utamanya kalau misalkan mau kuliah S3, S2 pun juga sama ya. Jadi ada hubungannya dengan research interestnya. Jadi fokus utamanya ke research interest dulu baru ke orangnya siapa kan. Karena kalau misalkan biasanya yang terjadi itu kalau kita memaksakan seseorang itu juga nggak baik kan. Karena ya mereka juga lebih prefer sesuai dengan research interestnya. Jadi sebaiknya ya arahnya ke research interest dulu baru orangnya, jangan dibalik.
Nah, seperti Prof T ini, beliau tertarik di Mathematics Education dan fokusnya graph theory. Beliau juga tertarik di problem solving. Terus ya kurikulum matematika juga. Setelah itu wakilnya, atau di sini istilahnya deputy ya, ada Prof Totin Lam, beliau orang analisis. Terus ada Prof Ang. Jadi beliau sebelum Prof T tadi itu ketuanya Prof Ang ini, dan sekarang sudah naik tingkat ya jadi Dean di GPL. Jadi program yang ini magister dan PhD-nya ya. Terus selanjutnya ada Prof Berinda Kaur. Ini satu-satunya full profesor di MMI dan fokusnya ada di Mathematics Education. Jadi cukup terkenal lah, khususnya di Asia ya. Di kalangan ya matematika pendidikan tapi. Terus banyak ya. Untuk number teori sendiri, bidang saya ada supervisor saya dulu S3, Prof Topi Chun. Untuk yang statistik ada Prof Cho Ing. Oke, selanjutnya saya ingin membahas di mana lokasinya, karena kan tadi sempat saya jelaskan ya, sebelumnya di Bukit Timah, terus sekarang di kampus utama NTU. Nah, kalau misalkan kita ke Singapura, ya biasanya turunnya di Bandara Changi kan, karena yang publiknya kan sebagian besar di sini. Paya Lebar itu saya kurang tahu penerbangan apa yang ke sini. Tapi di atas ini ada Bandara Seletar. Seletar itu kalau saya ke sana ya, saya lihat itu sebagian besar memang pesawat pribadi. Terus dari Changi naik kereta yang jalur hijau 12 kan, nanti ke sini terus naik kan. Nah, dulu pertama daerah dekat-dekat Bukit Timah sini. Jadi kalau misalkan mau ke Orchard kan cukup dekat ya. Kalau sekarang jadi intinya ya naik jalur hijau tadi sampai ke Boon Lay. Ini kan Boon Lay. Oh, ini Pioneer. Ini Boon Lay. Nah, di Boon Lay naik 179 atau 199 bisnya. Nanti kalau 179 itu turunnya di sini ya, di depannya Liwinam. Kalau 199 di opposite-nya. Tapi kalau 199 bisa turun juga di Karpak 7 ini, dekatnya Karpak 7. Jadi kampusnya bentuknya kurang lebih seperti ini. Kalau pandangan satelit ya, seperti ini, bisa dilihat ya, hijau semua. Terus di sini hutan-hutan, dan utara sini kan ada untuk latihan militer juga, bagian-bagian utara-utara sana. Makanya kadang-kadang kalau di kampus itu ada dentuman-dentuman itu ya, entah apa kan. Jadi bisa dilihat ya, di sini bentuknya mirip kayak segitiga, ya kan. Terus bagian sini ada setengah lingkaran. Nah, yang ini bisa dikatakan ini kantor-kantornya untuk administrasi. Jadi bangunan utama lah. Terus ini ruang-ruang kuliah, ini juga kan. Jadi ini blok 1, ini ada 2, 3, sini 4, 5, 6, 7 kan sini. Nah, ini tengahnya ini ada ya hutan, nggak terlalu besar ya. Terus lantai atasnya intinya perpustakaan. Terus yang paling bawah itu ada kantin. Oke, nah, kita urut satu persatu ya dari sini. Jadi gerbang masuknya, ibaratnya pintu masuk, suasananya asri. Ini yang paling saya sukai sebenarnya dari kampus NTU itu. Cantik penataannya dan rapi. Terus saya lihat juga, saya perhatikan ya, memang seperti maintenance-nya
perawatannya itu benar-benar berkala, ada perawatan. Itu yang harus dicontoh dari kita ya. Selanjutnya ini yang bagian utamanya tadi. Kalau misalkan kita naik Grab atau naik taksi, itu biasanya turun di sini karena di depannya persis kan lebih enak. Di sini. Nah, kadang-kadang ini yang bagian depannya ini buat foto karena bagus ini buat foto. Backgroundnya kan cantik. Ada kolamnya. Terus ini bagian utamanya kalau foto bersama di dalamnya NII ya kadang-kadang di sini kan. Dulu waktu nemenin rombongan dari Untirta itu juga ya kita foto dari sini. Terus bisa juga difoto dari atas kan, soalnya ini bisa naik ke lantai 2-nya. Fotografernya naik, terus semuanya di bawah kan. Nah, ini ada ornamen-ornamen ya di sini ya. Jadi di sini ada sejarahnya NII, dituliskan di sini, terus direkturnya siapa saja. Oke, selanjutnya mungkin yang menarik lagi perpustakaannya tadi ya. Atau kantin terlebih dahulu. Sama saja sih. Intinya kantinnya posisinya di lantai paling bawah ya, di situ tadi. Makanannya ya ada beberapa yang halal, jadi aman. Tidak perlu khawatir. Terus ini perpusnya itu di lantai atas-atas ya. Jadi dari lantai 1 naik itu perpustakaan. Yang saya katakan tadi ada hutan kecilnya di tengah-tengah. Jadi kalau misalkan makan di pinggiran sini kan makan ya. Nah itu asri. Terus atasnya ada perpustakaan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jadi ya intinya kalau misalkan ada yang bertanya NII itu kampus apa? Ya itu adalah suatu institut yang otonom di bawahnya NTU. Jadi kalau dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain yang di bawahnya NTU, itu NII lebih punya kuasa untuk menentukan ya jalannya kampusnya mereka sendiri. Tetapi tetap secara overall ya masih di bawahnya NTU. Untuk ijazahnya bagaimana? Kalau berdasarkan pengalaman saya dan kawan-kawan itu juga ijazahnya dari NTU. Jadi ya keseluruhannya dari NTU, wisudanya juga di NTU. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.